Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asruri. Kita belajar menggambar teknik. Kali ini pasangan batu bata. Nah, sejarah struktur susunan batu. Susunan batu adalah material pertama yang dikenal manusia. Struktur pertama menggunakan susunan batu terbuat dari material berbahan lumpur yang dikeringkan dengan sinar matahari. Batu bata telah dikenal sejak 9.000 tahun yang lalu di kebudayaan Babilonia dan Sumeria. Jadi Babilonia ini di Sungai Efrat dan Sungai Tigris ya, kalau kita belajar sejarah. Nah, sekitar 4.000 sampai 600 sebelum Masehi. Jadi ini pertama kalinya digunakan batu bata. Material susunan batu pertama. Nah, di sini susunan batu pertama digunakan untuk mendirikan piramid 2500 sebelum Masehi. Dimensinya 230 meter kali 230 meter kali 147 meter. Besar ya, adik-adik ya. Susunan batu ini tanpa menggunakan mortar atau semen atau sejenisnya. Jadi masih ingat ya, mortar itu apa? Mortar itu campuran air, semen, dan pasir. Kalau beton ada agregatnya. Sejarah menunjukkan kebudayaan kuno di Cina, Eropa, Amerika Selatan telah menggunakan struktur susunan batu bata. Nah, konstruksi pasangan batu. Jenis-jenis konstruksi yang pertama solid, batu bata, batu alam, beton ringan, atau batako. Bata kosong ya, batako ya. Dengan tulangan atau tanpa tulangan. Nah, jadi ini termasuk konstruksi juga. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya. Ini batu bata biasa. Ini hebel beton ringan. Batu bata ringan, bukan beton ya, batu bata ringan. Nah, ada yang di pasaran sekarang batu batanya tebal ya, 2 kali lipat dari ini, tapi di tengahnya bolong. Batu bata merah yang bolong. Cuman untuk pembelajaran kita pakai batu bata yang sesuai dengan standar SNI. Nah, ini salah satu contoh bangunan batu bata ekspos ya, di luar negeri ya. Nah, untuk batu bata merah sendiri itu terbuat dari tanah liat, dikeringkan di bawah sinar matahari, kemudian dibakar. Kira-kira berat jenis keringnya 1.500 kg per meter kubik, berat jenis normalnya 2.000 kg per meter kubik, kuat tekan sekitar 2,5 sampai 25 Newton per milimeter persegi. MPa ini ya, megapascal. Thermal conductivity 0,38, ketahanan terhadap api 2 jam, jumlah luasan 70 sampai 72 buah per meter persegi untuk batu bata merah yang biasa. Kalau batu bata merahnya berbeda ukurannya itu kita hitung lagi. Mungkin kalau batu bata yang bolong itu sekitar 50 sampai 55 ya per meter. Nah, kelebihan bata merah tidak memerlukan keahlian khusus untuk memasang. Ukuran yang kecil memudahkan untuk pengangkutan, mudah untuk membentuk bidang kecil, murah harganya, mudah mendapatkannya. Perekatnya tidak perlu yang khusus, tahan panas sehingga dapat menjadi perlindungan terhadap api. Nah, kekurangan bata merah sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi, menyerap panas pada musim panas dan menyerap dingin pada musim dingin. Sehingga suhu ruangan tidak dapat dikondisikan atau tidak stabil. Nah, kalau di kita kan tidak ada musim dingin ya, musim hujan adanya. Siarnya terlalu besar, cenderung boros penggunaan material perekatnya. Siar ini spesinya ya. Kualitas yang kurang beragam dan ukuran jarang membuat waste-nya lebih banyak. Sisanya lebih banyak. Karena sulit mendapatkan pasangan yang cukup rapi, maka dibutuhkan plesteran yang cukup tebal untuk menghasilkan dinding yang rata. Waktu pemasangan lebih lama dibandingkan bahan dinding lainnya, berat sehingga membebani struktur yang menopangnya. Makanya kalau udah 2 lantai atau 3 lantai itu banyak yang memakai bata ringan ya adik-adik ya. Bata merah menimbulkan beban cukup besar. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, dimensi batu bata panjang, lebar, dan tebal. Ini harus kita sepakati bersama ya.
supaya bisa berjalan secara seragam. Kalau kalau tidak disepakati panjang, lebar, dan tebalnya, nah maka nanti eh, gambarnya jadi beragam. Nah, kita mau seragamkan gambarnya hanya untuk penggambaran. Dimensi batu bata menurut DIN 105 dan SNI 15/2004/91, panjangnya 24 cm, lebarnya 11,5 cm, dan tebalnya 5,2 cm. Nah, untuk penggambaran nanti kita sepakati aja ya bersama ya, Dek ya. Panjangnya 20, lebarnya 10, dan tebalnya 5. Jadi lebih mudah kita menggambarnya. Pasangan batu bata atau ikatan bata adalah susunan beberapa buah bata yang diikat menjadi satu kesatuan menggunakan bahan perekat yang disebut spesi, siar, spasi, spesi. Nah, tebal perekat pasangan bata umumnya tipis, yaitu antara 1 sampai 1,5 cm. Nah, perekat untuk pasangan batu bata ini biasanya campurannya adalah 1 kapur, 1 semen, 2 pasir. 1 semen 5 pasir, atau 1 semen 2 pasir. Jadi ini biasanya yang dipakai itu yang B dan C ya, yang di atas sudah jarang dipakai. Ini zaman dulu ini masih. Nah, lalu tadi ada plesteran ya di samping pasangan batu bata. Plesteran adalah lapisan penutup pada pasangan bata yang telah selesai dipasang. Plesteran berguna untuk melindungi batu bata dari kerusakan alam maupun benturan-benturan dan juga untuk keindahan. Bahan plesteran sama dengan bahan perekat spesi tadi dengan ketebalan 1 sampai 1,5 cm. Nah, sponseng adalah plesteran di sekitar ujung gagang pintu atau jendela pada ujung-ujung tembok. Sedangkan nut atau tali air adalah bila pada plesteran tersebut ada cekungan kecil. Jadi, sponseng itu di pinggir-pinggirnya kalau ada bekas sisa dari kayu untuk meratakan, jadi kita pakai semen, biasanya dipakai disebut tukang-tukang tuh sponseng. Sedangkan nut atau tali air itu apabila di ruangan tersebut terkena air, maka airnya lebih cepat mengalir gitu, tidak meresap ke tembok atau ke kusen, itu gunanya. Nah, syarat pekerjaan bata adalah yang pertama, bata yang dipasang dibasahi dulu dengan air sampai kenyang atau sampai gelembung udara keluar semua. Ini biar tidak ada void ya di dalamnya ya. Lalu yang kedua, pecahan bata yang kurang dari separuh tidak boleh digunakan karena tidak mengikat ya dia. Yang ketiga, pemasangan batu bata dimulai dari sudut-sudut pertemuan, persilangan, atau kolom-kolom beton supaya ikatan susunannya dapat tepat menurut peraturan. Jadi dari pinggir ke tengah kalau kita memasang. Jangan dari tengah ke pinggir, biar dia bisa lurus. Yang keempat, tidak boleh ada perekat tegak yang merupakan satu garis lurus menerus ke bawah, dari bawah sampai atas. Jadi harus saling silang ya, biar dia interlocking atau menggigit lah bahasa ininya enaknya. Kalau dia lurus kan lurus semua, bisa terjadi crack, bisa patah, jadi tidak kurang kuat ya. Pekerjaan pasangan batu bata dalam satu hari sebaiknya tidak lebih dari 1 meter tinggi. Hal ini untuk mencegah agar perekat datar yang berada di bawah yang belum mengeras tidak melorot keluar. Jadi tadi setting time untuk semen itu sekitar pertama itu 45 menit, 2 jam. Nah, itu kalau kita belum belum mengeras dia, kita kasih beban terus kan batu bata berat, dia bisa goyang yang bagian bawah. Jadi untuk hal ini tidak boleh lebih dari 1 meter standarnya. Yang berikutnya, pasangan batu bata yang masih baru harus selalu dibasahi dengan air setelah bata dipasang.
Nah, hal ini curing namanya ya, untuk biar semennya itu kuat. Nah, ini tadi salah satu contoh yang benar. Yang pertama, dia saling silang, jadi mengikat, ada kekuatannya. Nah, apabila dipasang seperti ini, disinilah titik lemahnya si pasangan batu bata. Bisa terjadi crack kalau kita pasangnya lurus seperti ini. Nah, jadi kalau lokasinya siar atau spesi itu di antara batu bata, baik dia horizontal maupun vertikal. Nah, kalau memasang batu bata itu sebaiknya begini, karena sebelah kiri atau sebelah kanan baru dikasih tali untuk meluruskan, baru yang di tengahnya. Jadi dari pinggir ke tengah ya. Nah, tebal batu bata ini disusun dengan beberapa tipe. Yang pertama, setengah batu. Nah, setengah batu ini dia memakai ketebalan ketebalan lebar batu bata. Jadi disebutnya setengah batu. Rumah-rumah biasa di tempat kita biasanya setengah batu. Yang kedua, pasangan batu bata satu batu. Nah, satu batu ini lebih tebal dia ya, menggunakan panjangnya bata. Jadi sekitar 20 sampai 25 cm tebalnya. Sama berikutnya 1,5, itu artinya 1,5 kali panjang bata, dua batu ini 2 kali panjang bata. Jadi sekitar 40 sampai 50 cm yang ini sekitar 30 sampai 35 lah. Nah, ini contoh salah satu bata expose untuk indoor. Nah, berikutnya adalah simbol untuk penggambaran batu bata. Nah, ini proyeksi isometri ya, kita lihat di sini. Untuk satu bata utuh itu tidak ada simbol, kotak saja. 3/4 bata dia disilang. Setengah bata dia dibuat garis diagonal. Nah, 1/4 bata ini jarang dipakai, cuman kalau mau dipakai ya inilah simbolnya, arsiran tegak lurus. Nanti yang sering kita pakai adalah setengah, 3/4, dan bata utuh. Ini diingat ya adik-adik ya. Hubungan bata dengan tebal lapisan setengah bata. Nah, ini arah memanjang, jadi dari depan seperti ini, mungkin proyeksi miringnya seperti ini. Dia harus saling interlocking ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat dari lapisan pertama itu kita susun seperti ini, di lapisan kedua dia harus setengah dari sini yang bata utuhnya. Maka di ujung-ujungnya itu harus harus ada batu bata setengah. Nah, tadi batu bata setengah ya yang notasinya seperti ini. Nah, kalau kita mau menggambar notasi, usahakan kalau dia miringnya ke kiri semua, yang ini ke kiri, yang sebelah kanan ke kiri juga. Jangan seperti ini ya adik-adik ya. Jadi kita gambarnya ke kiri semua, biar lebih estetik, lebih indah. Nah, ini kalau 3 dimensinya. Nah, yang kedua, yang tadi hubungan menerus ya. Yang kedua, pasangan sudut siku-siku. Nah, jadi kalau kita memasang batu bata sudut siku-siku, maka seperti ini lapisan pertama, dan lapisan kedua dia harus interlocking tadi ya, harus di sini pasangan batu bata utuhnya harus di sini. Nah, ini bisa dibolak-balik, yang ini bisa jadi lapisan 1 atau yang ini bisa jadi lapisan 2. Nah, lapisan 1 dan 2 ini, lapisan 1 itu berada paling bawah ya. Diingat adik-adik ya. Hitungannya dari 1 itu dari bawah, 2 di atasnya. Bukan dari atas ya. Sama kayak kita kalau ada lantai 1, lantai 2, nah itu lantai 1 pasti yang paling bawah. Lantai 2 di atasnya. Gitu ya. Jangan sampai salah. Nah, ini contoh lain
dari lapis 1 dan lapis 2-nya kita balik tadi ya. Ini gambar proyeksi isometrinya. Nanti kita belajar menggambar di responsi untuk pasangan batu bata. Nah, yang ketiga adalah hubungan pertemuan siku. Ini yang cara pertama ya. Di lapisan pertama seperti ini, lapisan kedua dia harus ada di setengah di sini. Ya. Bisa menggunakan 3/4 batu bata. Untuk cara pertama ini menggunakan 3/4 batu bata. Jadi di sini dia untuk susunan berikutnya dia tetap setengah ya. Nah, dia tetap mengikat. Nah, di cara kedua seperti ini boleh, yang penting ujungnya ini tetap setengah. Di sini memang seperti ini susunannya agar didapatkan batu bata susunan setengah di ujung-ujungnya. Ini sama ya dengan yang tadi, lapisan 1 dan lapisan 2 bisa kita bolak-balik juga. Nah, ini salah satu contoh proyeksi isometrinya. Di sini ada kurangnya ya adik-adik ya, ini kurang notasi 3/4 batu bata. Nah, berikutnya adalah hubungan potongan siku. Nah, jadi kalau kita dituntut untuk membuat cross seperti ini, maka lapisan pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini. Ini cara yang pertama, ini lapisan 1, lapisan 2. Nah, nanti 3 dimensinya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh bangunan yang menggunakan batu bata expose ya. Bisa dibentuk seperti ini, jadi dia tidak diplester ya. Nah, yang berikutnya adalah ketebalan satu bata. Di sini tebalnya satu bata. Jadi kalau dia udah satu bata, kita punya 4 lapisan yang berbeda. Lapisan kelima dia sama dengan lapisan 1. Lapisan ke-6 sama dengan lapisan 2. Lapisan ketiga sama dengan lapisan ke-7. Dan seterusnya. Nah, ini gambar ininya, isometrinya. Bisa dipelajari nanti satu-satu. Kita akan lebih banyak menggambar nanti ya. Nah, di sini lapisan tebal satu bata. Tadi lapisan 1 sama dengan 3, lapisan 2 sama dengan 4. Lapisan 1 sama dengan lapisan 5, maaf. Lapisan 2 sama dengan lapisan 6, sama ya, seperti tadi ya. Nah, ini ketebalan 1,5 bata. Mungkin nanti berkreasi bisa kita atur gimana susunannya supaya interlocknya tercapai. Ini tebal 1,5, ini tebal 2 bata. Contoh-contohnya. Nah, jangan sampai seperti ini ya, membuat batu batanya ini tidak interlock ini. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya untuk materi pasangan batu bata. Lebih lengkapnya nanti kita langsung praktek aja di responsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.